pagi Ayah Bunda dan teman-teman PAUD Pelangi Jimbaran. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Masih semangat kan belajarnya bersama Bu Guru? Tentunya masih. Ada siapa saja ya Bu Gurunya? Masih ingat? Ada Bu Guru Ilo di sentra. Ya, di sentra Balok. Ada Bu Guru Fajar di sentra persiapan. Ada Bu Guru Ketut di sentra alam. Dan ada Bu Guru Dois di sentra seni dan kriya. Teman-teman, diikuti ya nyanyinya, aturan mainnya, kegiatannya, dan ada ceritanya juga loh. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Selamat pagi teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk sentra, biasanya kita di halaman dulu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhanku, berilah kami kekuatan dan kemudahan dalam mengikuti kegiatan hari ini. Amin. Semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, go. Yes. Nah, tadi kita sudah tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan dengan tepuk anak PAUD. Tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria. Yes, yes, yes. Teman-teman, sebelum kita masuk sentra alam, ayo kita nyanyikan yel-yelnya dulu. Ayo teman-teman main di sentra alam, melukis dan menggambar, melutring dan menempel, dan banyak yang lainnya. Yuk dengan teman-teman, yuk dengan teman-teman. Selamat pagi Ayah Bunda yang ada di rumah. Semoga di pagi hari ini Ayah Bunda sekeluarga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Seperti biasa, sebelum kegiatan kita mulai, silakan Ayah Bunda menuliskan kalimat tantangannya terlebih dahulu. Kalimat tantangannya hari ini yaitu tentang sehebat apakah senjatamu? Dan bisa ditempelkan di rumah invitasi seperti ini. Jika Ayah Bunda sudah siap, kami akan membantu untuk membuka materinya. Nah, teman-teman, bagaimana hari ini? Masih tetap semangat? Ya, Ibu berharap teman-teman masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan dan menyimak video untuk hari ini. Nah, agar lebih bersemangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Good Morning. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Semoga hari ini kalian semua sehat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, Ibu ingatkan sama teman-teman semua, jaga kesehatannya. Jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, selalu mencuci tangan. Dan apabila teman-teman keluar rumah, pakailah masker. Ya, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan. Nah teman-teman, hari ini kita bermain di sentra alam.
Teman-teman, hari ini kita akan mengenal tentang senjata yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana ya tulisan senjata itu? Nah, seperti ini teman-teman. Ini dibaca senjata. Ada huruf apa sajakah senjata itu? Mari kita lihat bersama-sama. Ada huruf S, E, N, J, A, T, A. Nah, ini dibaca senjata. Dan mari kita hitung bersama-sama ada berapakah hurufnya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jumlah hurufnya ada 7 teman-teman. Yang mana ya angka 7 ya? Nah, ini angka 7. Seperti ini ya teman-teman angka 7-nya. Nah teman-teman, sekarang Bu Ketut akan mengenalkan senjata-senjata yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jawa Barat, dan dari Jogja. Teman-teman silahkan simak ya lewat video berikut ini. Teman-teman, senjata yang berasal dari daerah Jawa Tengah ada 7. Antara lain, yang nomor 1, keris. Keris di Indonesia tidak hanya dari Jawa, namun yang sangat populer yaitu keris Jawa, karena keris Jawa ini memiliki keunikan pada bentuknya. Yang kedua yaitu tombak. Nah, ini teman-teman tombaknya. Salah satu tombak yang terkenal adalah tombak Kiai Pleret, yang mana tombak ini sangat diandalkan dalam peperangan karena mata pisaunya sangatlah tajam dan mampu membuat musuh mati seketika. Yang nomor 3, Chondroso. Bukan hanya laki-laki saja yang punya senjata, namun wanita zaman dulu juga punya senjata tradisional yang khusus yang dinamai dengan Chondroso. Yang keempat, kudi. Ada beberapa macam kudi, antara lain kudi umum yang digunakan untuk seluruh kepentingan, kudi melem, kudi yang sebagai pagar rumah atau bilik, dan kudi arit yang digunakan untuk mencari dedaunan, kayu bakar, ataupun nira. Yang kelima, wedung. Pada zaman dulu, wedung digunakan untuk menikam. Yang keenam, namanya plinteng. Nah, plinteng ini adalah senjata tradisional Jawa Tengah yang kerap digunakan sebagai sarana hiburan anak-anak di masa silam. Dalam bahasa Indonesia, senjata ini bernama ketapel. Yang ini yang nomor 7, senjata dari Jawa Tengah yang disebut dengan tulip. Tulip ini adalah senjata yang dipakai dengan cara ditiup dan ini biasanya dilengkapi dengan anak tulip. Senjata yang ada di daerah Jawa Barat jumlahnya ada 6, yaitu yang pertama namanya kujang. Senjata dari Jawa Barat yang dianggap sebagai benda sakral dan dimaknai sebagai benda pusaka simbol keagungan dari pemerintahan Jawa Barat. Yang kedua adalah bedog atau golok. Bedog ini sama dengan golok, biasanya dilengkapi dengan sarung agar lebih aman. Yang ketiga namanya ketam. Ketam ini sama dengan ani-ani. Ini biasanya dipakai untuk memanen padi. 4 namanya baliung. Baliung ini biasanya dipakai untuk menebang dan membelah kayu. Kelima namanya congkrang. Nah, congkrang ini mirip dengan bentuk cangkul namun berukuran mini sebagai alat pertanian dan perkebunan. Nah, ini namanya balincong.
Senjata ini memiliki karakteristik yang hampir menyerupai batik atau kapak. Kalau yang ini adalah senjata yang berasal dari daerah Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur ini jumlahnya ada 6 teman-teman. Antara lain, nah ini yang pertama namanya celurit. Celurit adalah alat yang digunakan para petani untuk memotong rumput atau mencari makanan ternak yang dapat juga disebut dengan sabit. Yang kedua namanya buding. Buding ini biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, bahkan digunakan untuk melindungi diri. Yang ketiga ini namanya keris. Nomor 4 ini kudi. Kudi adalah sebuah senjata yang mirip dengan kujang yang dapat dipakai serba-serbi atau sebagai alat serba bisa. Ini caluk. Caluk ini dapat dikatakan senjata tradisional yang bentuknya hampir sama dengan golok yang panjang. Disebut dengan bayonet. Bayonet ini merupakan salah satu senjata bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Teman-teman, ada juga beberapa senjata dari Jogja, yaitu yang pertama patrem, merupakan senjata yang mirip keris, hanya saja lebih kecil. Fungsinya sama dengan keris, yaitu untuk menyerang musuh dalam jarak yang dekat. Dan yang ini namanya cangah. Senjata cangah ini berbentuk tombak, tetapi memiliki 2 mata atau duisula. Teman-teman, cukup 2 saja Ibu jelaskan tentang senjata untuk di Jogja, karena yang selain itu sudah Ibu jelaskan yang sama seperti yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah mengenal tentang senjata-senjata yang ada di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogja. Nah, hari ini Bu Ketut akan membuat senjata yang ada dari daerah Jawa Tengah, yaitu Bu Ketut akan membuat sebuah plenting yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ketapel. Nah, ketapelnya Bu Ketut hari ini akan memakai bahan alam. Bahan alam yaitu pelepah pohon pisang. Dan ini adalah bahan untuk membuat plintengan atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan ketapel, yaitu ini pelepah pisang yang sudah Ibu potong sejengkal tangannya Bu Ketut, dan ada beberapa gelang karet. Dan pada saat membuatnya akan menggunakan pisau. Nah, untuk teman-teman nanti silakan dibantu sama ayah dan bundanya ya. Nah, sekarang Ibu akan mulai membuatnya. Ibu ambil pelepah pisangnya dan pisaunya harus fokus ya, memegang pisau dengan tangan kanan dan pelepah pisangnya pegang di tangan yang kiri. Ibu rapikan dulu ya. Nah, lalu ini akan Ibu potong. Untuk pegangan karetnya, gelang karetnya Ibu potong di sini ya, biar nanti karetnya bisa mengikatnya dengan kuat. Nah, keduanya sudah, dan ini adalah tempat untuk pelornya atau mimisnya nanti ya. Lalu Ibu taruh ya, seperti ini. Ibu ambilkan gelang karetnya 2 dulu. Perhatikan ya teman-teman ya. Ketapelnya Bu Ketut sudah jadi. Nah, Bu Ketut tinggal menambahkan pelornya atau mimisnya ya. Ibu bikinkan sekarang ya. Nah, seperti ini.
ini dilipat juga. Nah, ini tempat mimisnya di sini, teman-teman. Nah, kalau mau dipakai, nah ini diambil satu mimisnya, pelornya ditarik, terus pasangkan di sini. Terus ditarik karetnya yang kencang, lalu dilepas. Ya, jadi deh. Nah, teman-teman, itu tadi senjata ketapelnya Bu Ketut sudah jadi. Nah, Ibu Ketut juga ingin tahu loh, sehebat apakah senjata teman-teman di rumah. Namun nanti ya, setelah kita bernyanyi. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu dari daerah Jawa Timur yang judulnya adalah Rek Ayo Rek. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di rumah untuk bermain bersama Ayah Bunda. Ibu akan memberikan waktu 1 jam. Namun, ingat ya, ada aturan mainnya. Yang pertama, ambil atau pilih satu pekerjaan. Yang kedua, kerjakan dengan fokus dan sampai tuntas. Yang ketiga, kontrol dengan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, silahkan selesai main dibereskan atau dirapikan. Nah, kemudian ayah dan bunda boleh mendokumentasikannya lewat video atau foto dan kirim ya ke Bu Guru. Nah, selamat bermain teman-teman. Terima kasih.
Ya, teman-teman, sudah waktunya merapikan ya. Ayo, kita rapikan, kita bereskan mainannya, simpan di tempatnya kembali. Beres-beres, ayo beres-beres. Simpan mainan di tempatnya lagi. Simpan yuk, simpan. Simpan yang rapi. Itu tandanya anak yang hebat. Simpan yuk, simpan. Simpan yang rapi. Itu tandanya anak yang cerdas. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah mau bermain di rumah bersama ayah bunda dan kalian juga sudah mau merapikan. Nah, hari ini Bu Ketut punya cerita buat kalian, yaitu judulnya tentang si miskin yang tamak. Si miskin yang tamak. Pada zaman dahulu, non jauh di salah satu tanah Melayu di Kepulauan Riau yang subur, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka hidup sangat kekurangan karena penghasilan mereka sebagai nelayan tidak mencukupi. Pak, nasinya sudah matang. Ayo kita makan. Ini adalah persediaan beras kita yang terakhir. Beras kita sudah habis, Pak. Makanya Bapak harus berusaha bekerja agar nasib kita tidak begini-begini terus, Pak. Mau bagaimana lagi, Bu? Aku sudah berusaha bekerja keras. Bekerja mengkail ikan ke sungai dan menjualnya ke pasar-pasar. Tapi ya begini-begini terus. Iya, Pak. Ibu tahu. Bapak sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sekarang istirahatlah dulu. Hari sudah mulai malam. Demikianlah kehidupan keluarga nelayan tersebut. Semakin hari mereka semakin kekurangan. Bahkan untuk makan pun tidak cukup. Di malam ini sesuatu telah terjadi. Pak, tidurlah. Sudah malam. Besok mulai kerja lagi, kata sang ibu. Sebentar, Bu. Aku belum ngantuk, kata si bapak. Hari sudah mulai gelap, namun Pak Nelayan belum bisa memejamkan matanya, walaupun dia terasa kelelahan dan capek. Namun tiba-tiba terlintas di depan matanya ada sebuah bayangan menghampirinya. Hah? Siapa Anda? Jangan takut, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Besok pergilah merakit dan carilah mata air di sungai Sekuncung. Tapi untuk apa? Kakek di mana? Kakek? Pak, ada apa denganmu? Kenapa kamu memanggil kakek? Ibu, kakek tadi di mana, Bu? Tadi ada kakek di sini. Tidak ada siapa-siapa. Kakek yang mana? Ibu tidak melihatnya. Nah, itu tandanya Bapak kecapean. Karena berpikir keras, berpikir banyak, jadinya Bapak lelah. Makanya Bapak bermimpi. Ibu tidak melihat siapa-siapa. Tidak, Bu. Tadi ada seorang kakek-kakek yang mendatangi Bapak dengan nyata dan mengatakan untuk Bapak itu datang ke sungai Sikuncung untuk mencari mata air di sana. Tidak, ibu tidak melihatnya, kata sang ibu. Sudahlah, Pak. Itu namanya Bapak capek seperti yang ibu bilang tadi, makanya bermimpi. Sekarang tidurlah lagi. Besok harus bangun pagi-pagi dan kita akan merakit untuk mencari dan mengkail ikan lagi ke sungai. Kakek menyuruh aku merakit dan mencari mata air di sungai Sekuncung. Ada apa ini? Apakah ini nyata atau aku mimpi? Tapi tidak ada salahnya ya. Aku akan mengikuti saran kakek. Besok pagi aku harus merakit dan pergi ke sungai Sekuncung. Pak, hati-hati ya. Mungkin mata air ini ya yang dimaksud si kakek kemarin malam. Tidak ada siapapun,
Hah? Seutas tali. Ambil tidak ya? Baiklah. Kepalang basah. Aduh, panjang sekali. Wah, emas. Wow, ada emas. Ternyata tali ini ada rantai emasnya. Wah, ternyata impianku menjadi kenyataan. Impianku yang semalam benar-benar. Ini adalah hari keberuntunganku. Hahaha, aku sangat senang sekali. Akhirnya aku menjadi orang yang kaya. Akan kutarik terus tali ini. Kemudian datanglah seekor burung dan berkata, Pak, cukup Pak. Nanti kamu bisa celaka, kata si burung. Ah, burung jelek. Ikut campur urusan orang aja. Tidak tahu orang lagi senang. Ya, kalau begitu, ya sudah. Risiko tanggung sendiri. Akhirnya burung itu pergi meninggalkan Pak Nelayan. Sedikit lagi aku akan kaya. Aku akan menjadi orang kaya, pikir si nelayan sambil dia menarik terus rantai emas tadi. Lalu perahunya penuh dengan diisi rantai emas dan akhirnya tenggelam. Aduh, gimana ini? Aku tenggelam. Tolong aku, tolong. Demikianlah si miskin sangat menyesali perbuatannya. Seandainya dia tidak terlalu serakah, tentu nasib akan berkata lain. Namun nasi sudah menjadi bubur. Karena keserakahannya, si miskin tetaplah akan menjadi miskin. Wah, menarik ya cerita tadi ya teman-teman. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tadi adalah selalulah berbuat berhati-hati. Ya, dan teman-teman tidak boleh serakah, tidak boleh rakus, dan harus selalu bersyukur. Nah, dengan demikian berakhir sudah cerita dan kegiatan kita hari ini. Dan kita akhiri dengan berdoa. Nah, teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Amin. Nah, cukup sekian ya dari Bu Ketut. Sampai jumpa. Terima kasih Ayah Bunda dan teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini. Jika Ayah Bunda terus mengikuti dan sesuai dengan arahan Bu Guru, itu sama dengan belajar di PAUD yang dapat mengembangkan seluruh potensi anak meskipun belajar di rumah. Teman-teman, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan, tetap di rumah, memakai masker jika bepergian, dan menjaga jarak. Ayah Bunda, jangan lupa didokumentasikan ya melalui video atau foto. Terima kasih. Sampai jumpa.